semuanya, di sini kita akan belajar mengenai senyawa organik yang memiliki gugus fungsi beroksigen dan bernitrogen. Nah, kita akan belajar mengenai tata nama dan sifat fisiknya. Nah, jadi gugus fungsi itu bisa dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu gugus fungsi dengan karbon yang memiliki ikatan rangkap seperti alkena, alkuna, ataupun senyawa aromatik. Kemudian ada juga gugus fungsi di mana karbon itu terikat dengan atom elektronegatif seperti F, Cl, Dr, I. Terus ada juga alkohol, ether, dan juga ada gugus fungsi di mana karbon itu terikat rangkap dengan oksigen ataupun nitrogen. Nah, untuk yang pertama, di sini ada alkena. Alkena itu berat yang seperti kita udah belajar sebelumnya, rantai chain yang ada rangkap duanya. Kalau rangkap 3 berarti dia alkuna. Terus kalau misalnya dia rangkap konjugasi di dalam cincin, berarti dia senyawa aromatik, contohnya benzena. Terus ada juga alkil halida, itu karbon yang terikat pada gugus eh, atom elektronegatif. Misalnya di sini ada klorometana. Terus ada alkohol, ada ether, ada monofosfat, berarti dia karbonnya terikat sama uh, fosfat, kemudian di fosfat, berarti ya, ada dua gugus fosfat, kemudian ada amina, di mana karbon terikat ikatan tunggal dengan nitrogen. Kemudian ada imina, itu karbonnya terikat rangkap dua dengan N, kemudian ada nitril, karbon terikat rangkap 3 dengan N. Kayak gitu. Nanti kita akan belajar mengenai tata namanya. Kemudian untuk gugus fungsi yang terikat rangkap 2 dengan oksigen, itu ada ester. Ester itu rumus umumnya RCOOR. Kemudian ada tioester, di mana O di sini diganti dengan S. Kemudian ada amida, seperti amina, tapi dia ada nitrogennya terikat dengan karbonil terlebih dahulu. Kemudian ada asid klorida atau asil halida, yang mana gugus karbon rangkap 2O atau karbonilnya ini terikat sama uh, atom klorida ataupun halida lainnya. Nah, penamaan ujungnya jadi oil klorida. Kemudian ada carboxylic acid anhidrida, berarti itu asam karboksilat anhidrida, di mana dia gugus fungsinya itu CO OCO. Jadi ada dua karbonil yang diapit di antara O. Kayak gitu. Kemudian ada sulfida di sini, ikatan tunggal CSC. Terus ada di sulfida, berarti S-nya ada dua. Terus sulfoksida, berarti dia ada SO. Aldehida, RCOH. Keton, RCOR. Dan carboxylic acid, RCOOH. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tata namanya. Nah, sebelum itu, kita latihan dulu untuk identifikasi gugus fungsi yang tadi udah disebutin sebelumnya. Nah, di sini ada ikatan rangkap 2. Berarti dia alkena. Alkena. Kemudian di sini ada lagi gugus karbonil, tapi lihat di kanan sama kirinya. Di kirinya ada karbon, di kanannya ada O. Nah, berarti dia gugus fungsi ini kan. Nah, kalau ini berarti dia ester. Ester. Nah, terus di sini ada lagi rangkap 2. Berarti dia alkena lagi. Terus di sini ada lagi karbonil. Nah, di kanan sama kirinya sama-sama C. Berarti dia keton. Keton. Terus di sini ada karbonil lagi, tapi sebelahnya ada O. Berarti sama kayak yang tadi. Ini gugus ester.
Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tata nama senyawanya. Nah, buat yang pertama itu mengenai alkohol dan fenol. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau alkohol itu diklasifikasikan jadi tiga. Itu berdasarkan OH-nya, gugus OH-nya itu terikat ke karbon primer, sekunder, atau tersier. Nah, buat alkohol primer, berarti OH ini terikat sama karbon yang hanya mengikat satu gugus R. Jadi dia masih ada 2H. Kalau sekunder, dia terikat sama gugus C yang udah mengikat dua gugus R. Jadi dia tinggal satu H. Nah, kalau tersier, OH-nya terikat sama C yang udah nggak mengikat H lagi. Jadi semuanya udah R semua, kayak gitu. Nah, ini penting diketahui karena di penamaan nanti kita harus tahu dia ada posisinya di ujung kah, di tengah, atau terikat di karbon tersier, kayak gitu. Nah, untuk penamaan IUPAC dari alkohol, ini kalau kita biasanya alkana, ini kita tinggal ganti ujungnya jadi ol, jadi alkanol. Nah, seperti biasa kita tentuin rantai terpanjangnya itu berarti yang mengandung gugus OH. Nah, gugus fungsi tersebut harus dapat nomor terkecil, sama kayak pas penamaan alkena ataupun alkuna. Si rangkapnya harus dapat nomor terkecil kan? Nah, sama. Nah, misalnya yang ini kan C-nya 1. Dia udah pasti metana, berarti ada OH-nya metanol. Ini C-nya 2, mau di kanan ataupun kiri kan pasti di nomor 1 kan. OH-nya jadi penamanya etanol. Kemudian ini ada propanol, C-nya 3. Berarti kan ada kemungkinan OH-nya di ujung sini ataupun di sini kan. Jadi kalian harus nomorin OH-nya itu di nomor berapa. Nah, ini kan di nomor 1. Berarti 1 propanol. Kayak gitu. Terus yang ini juga propanol kan, tapi OH-nya terikat di nomor 2. Berarti dia 2 propanol. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini, berarti ini alkohol sekunder. Karena masih ada H yang terikat di gugus C-nya dan dia mengikat 2 R. Gitu. Terus ini butanol, OH-nya di nomor 1 berarti 1 butanol. Ini juga masih butanol, OH-nya terikat di nomor 2 berarti 2 butanol. Terus yang ini, rantai panjangnya berarti ini kan. Berarti ini 1, 2, 3. Jadi 2 metil, ini gugus metilnya dulu. 1 propanol. Terus yang ini 1, 2, 3. 2 metil, 2 propanol. Terus ini rantainya lurus, tapi dia ada ikatan rangkap duanya, berarti dia alkena kan. Berarti kalau misalnya 3 doang, 2 propanol, 1 propanol. Nah, kalau misalnya ada eh, rangkap duanya, berarti dia propena kan. Jadi 2 propen, 1 ol. Kayak gitu. Terus ini sikloheksana, ada OH-nya berarti sikloheksanol. Terus ini nomor satunya di sini kan, nomor satunya di metilnya, berarti ini gugus fenil namanya, jadi fenil metanol, kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya fenol. Nah, kalau kalian ingat di senyawa aromatik itu kita udah pelajari ada cincin benzen yang terikat sama gugus OH. Itu namanya fenol. Terus untuk penamaannya itu seperti di senyawa aromatik. Kalau misalnya dia di substituen, berarti depannya kita tulis dia orto, meta, atau para. Yang posisinya berseberangan kan, berarti dia para. Para klorofenol. Terus di sini dia eh, lebih dari 2 substituen, berarti kita pakai penomoran. Nah, nomor satunya harus di
gugus fungsi utamanya, yaitu di OH-nya. Jadi mulai di 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2,4,6 tribromo fenol. Terus ini juga masih sama di posisi para, terus ini nitro, berarti para nitro fenol. Terus, nah di sini ada OH, di sini ada CHO. CHO itu aldehid. Nah, prioritas penamaannya dia di posisi para. Jadi OH di sini jadi substituennya jadi para hidroksi benzaldehida. Kayak gitu. Nah, terus lanjut ke ether. Ether gugus fungsi humus umumnya itu ROR. Nah, untuk penamaan ether itu alkoksi plus alkana. Jadi rantai C terpanjang jadi induk, C lebih sedikitnya menjadi cabang alkoksi. Sedangkan untuk penamaan trivialnya itu nama kedua substituen, urut abjadnya Inggris, baru ujungnya ditambahin kata-kata ether. Nah, misal di sini. Ini yang pendeknya itu yang metil ini kan. Nah, yang panjangnya yang etana. Jadi yang ini jadi gugus alkoksi, jadi metoksi etana. Kayak gitu. Kalau trivialnya ukutin aja alkyl kanan kiri dari si O-nya. Ini kan metil, berarti metil, etil, ether. Kayak gitu. Terus yang ini karena masih sama-sama etil, trivialnya jadi tinggal di etil ether. Kalau IUPAC-nya berarti yang satunya jadi etoksi, yang satunya alkananya berarti etoksi etana. Terus kalau misalnya udah di cabang kayak gini, kita sulit untuk pakai penamaan trivial. Jadi penamaannya pakai penamaan IUPAC. Nah, gugus pendeknya jadi alkoksi dan metil. Nah, ini yang panjangnya 1, 2, 3, 4, 5 berarti pentana. Jadi di posisi nomor 2 berarti 2 metoksi pentana. Kemudian sama di sini juga yang eh, pendeknya di sini berarti dia etoksi, terikat di nomor 2. Ada 3 di metil, ada metil di posisi C nomor 3, berarti 2 etoksi, 3 metil butana. Gitu. Terus kita ke epoksida. Epoksida atau oksirana. Nah, aturan IUPAC-nya itu nama cabang penomoran mulai nomor 1 di atom O plus oksirana. Nah, oksirana itu segini teman-teman. Nah, ini cincin segitiga ini CH2, 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 CH2-nya ini oksirana. Jadi satu kesatuan ini namanya oksirana. Nah, penamaan trivialnya itu alkena plus oksida. Jadi ini gugusnya 2, berarti etilena oksida. Kayak gitu. Nah, maksud penomoran nomor 1 di sini, jadi penomorannya itu mulai dari sini. Misalnya ini ya. Nih, mulainya dari sini 1, 2, 3. Jadi penamanya di si oksirananya. Jadi ini ada metil di nomor 2 sama 3, berarti 2,3 di metil ini oksirana. Nah, ini kan ada stereokimianya, berarti cis 2,3 di metil oksirana. Nah, kalau misalnya pakai nama trivial, ini kita lihat keseluruhan panjang ikatannya. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4. But, butena berarti kan alkenanya. Terus eh, anggapannya itu di sini awalnya alkena yang keoksidasi jadi oksirana. Jadi ini namanya cis 2 butena oksida karena eh, di sini kan mulai awalnya ada rangkapnya di sini kayak gitu. Nah, terus kalau yang ini sama nih. Ini kan 1, 2,
tiga ini untuk penamaan trivialnya ya. Berarti ini propilena oksida kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk penamaan IUPAC-nya berarti dia metil oksirana kayak gitu. Jadi cabang. Cuman kan pasti sama aja kan. Mau di kanan atau di kiri kan metilnya pasti posisi awal. Jadi dia tinggal metil oksirana kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke aldehid, aldehida sama asam karboksilat. Nah, untuk penamaan aldehida, ini kita ujung A-nya tinggal ganti al. Berarti kalau alkana jadi alkanal, kayak gitu. Jadi kalau misalnya C1-nya metana, berarti kalau misalnya di aldehida, dia metanal. Berarti metanal strukturnya kayak gini. Nah, ini. Nah, ini metanal. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada dua, berarti dia etanal, propanal, butanal, dan seterusnya. Terus kalau untuk nama trivialnya, tinggal sumber asam ditambah aldehida. Nah, untuk penamaan sumber asamnya ini, baru lagi kita kenal, kalau salah satu dia form, terus tambahin aldehida, formaldehida. Terus kalau dua berarti asetaldehida, kalau tiga, propionaldehida, terus lanjut butyral, valeral, kaproal, enantal, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, perlu diingat juga, kalau gugus aldehida itu kan ujungnya H ya, COH. Misalnya ini kita ganti R ya berarti. Nah, jadi gugus aldehida itu pasti ada di ujung rantai. Nah, sama kayak untuk asam karboksilat. Asam karboksilat itu juga kayak gini kan dia RCOH. Nah ini dia pasti ada di ujung rantai, beda sama keton gitu. Nah untuk penamaan IUPAC-nya itu asam alkanoat. Nah jadi kalau misalnya ada dua, ada satu, berarti kan biasanya metana. Berarti dia jadi asam metanoat. Kalau dua berarti asam etanoat, asam propanoat, dan seterusnya. Terus kalau untuk penamaan trivialnya, nama asamnya masih sama kayak yang di aldehid, tapi ditambahin asam di depannya sama at di ujungnya. Berarti kalau misalnya ini CH3COH, dia kan ada dua, asamnya aset. Jadi tambahin at jadi asetat, ditambahin depannya asam jadi asam asetat dan seterusnya. Jadi ini depannya asam, ujungnya at. Kalau aldehid nama asam ditambahin aldehida. Gitu untuk nama trivialnya. Nah, terus kita masuk lagi. Jadi kalau misalnya asam karboksilat, itu juga ada asam dikarboksilat. Berarti satu gugus punya punya dua gugus karboksilat. Nah, untuk penamanya itu asam alkanadioat ya. Dan kalau trivialnya sumber asamnya, misal yang pertama, ini ada C-nya 2 nih. Nah, dia dikarboksilat, berarti kedua C-nya punya gugus karboksilat. Jadi asam, C-nya 2 etana, dioat. Kayak gitu. Nah, untuk penggambarannya itu tidak kayak gini. COOH kayak gitu untuk asam etanadioat atau nama trivialnya oksalat. Nah, untuk penamaan trivial ini baru lagi beda sama yang asam karboksilat tadi dan ini mau nggak mau harus dihafal kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi kalau misalnya C-nya 3, nah di antara asam karboksilat ini ada CH2 lagi, jadi asam propanoat. Terus ini eh,
ada 4C, jadi asam butana dioat. Jadi gugus di karboksilatnya itu ada di ujung-ujung rantai. Nah, tengahnya itu CH2. Kalau misalnya ada cabang karbonnya, ada rantai karbonnya lagi kayak gitu. Nah, terus di sini ah, untuk di sini ini juga asam dikarboksilat, tapi di sini ada alkenanya. Nah, ini C-nya ada 4, berarti dia butanadioat. Karena dia ada rangkapnya, berarti dia asam asam butena. Butena dioat. Nah, butenanya ini ada di nomor 2 kan? Satu, 2. Berarti asam 2 butena dioat. Kayak gitu. Ini saya ada spasi ya teman-teman. Nah, di sini kalau kalian lihat ini dua-duanya sama-sama asam 2 butena dioat. Tapi posisinya beda nih. Yang satu low-nya di bawah, high-nya di atas, ini low, high juga. Berarti sejajar, berarti dia Cs. Sedangkan kalau yang bawah ini berseberangan, jadi dia trans. Trans. Nah, jadi yang pertama ini namanya asam cis 2 butenadioat. Kalau yang kedua ini asam trans 2 butenadioat. Kayak gitu. Nah, selanjutnya senyawa keton. Jadi ujung alkana kita ganti on. Nah, keton itu minimal C-nya 3. Jadi keton tuh mulai dari propanon. Kayak gitu. Karena gugus dari keton tuh kan RCOR kan. Nah, jadi minimal C dari keton paling pendek itu C3. Kayak gitu. Nah, kalau penamaan trivialnya itu nama gugus alkil, alkil kanan kiri, terus keton. Nah, misal di sini. Nah, gugus keton itu kan yang karbonil di sini kan. Jadi kita harus penomoran nih biar tahu dia tuh ada di posisi yang mana. Nah, di sini kita mulai dari yang ketemu gugusnya duluan. Berarti dari kiri. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 heksanon. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai nama trivial berarti kirinya ini, kanannya ini. Berarti dia etil propil keton, kayak gitu penamanya. Nah, terus lanjut lagi, kalau misal ada alkenanya. Nah, seperti biasa nomorin lagi, nah lebih prioritas gus keton daripada alkena. Jadi penamaannya itu posisi alkenanya di nomor 4 berarti 4 heksen 2 on. 2 on, berarti ketonnya ada di nomor 2 kayak gitu. Kemudian kalau misalnya ada 2 gugus keton, nah berarti ada kata-kata di. Jadi ini heksa, heksana kan, karbonnya ada 6 berarti posisi ketonnya ada di mana aja? Ada di 2 sama di 4. Berarti 2,4 heksana dion. Kayak gitu. Terus kalau siklik, nah, kalau siklik, gugus ketonnya dapat nomor 1. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di nomor 2 sama 5 ada metil. Berarti 2,5 dimetil sikloheksanon. Ini nggak ada nomornya karena gugus ketonnya pasti di nomor 1. Kayak gitu. Nah, ini ada stereokimianya. Sama-sama metilnya di depan, berarti dia cis. Cis 2,5 dimetil sikloheksanon. Kayak gitu. Terus kita ke amina. Nah, sama kayak
Alkohol tadi, amina itu ada amina primer, sekunder, sama tersier. Tapi bedanya kalau OH itu kita ngelihatnya OH-nya ngikat ke C yang mana kan? C primer atau C sekunder atau C tersier. Nah, kalau ini kita ngelihat di gugus N-nya. Jadi kalau misalnya amina primer, salah satu H-nya diganti sama satu gugus R. Kalau sekunder, dua H-nya diganti sama R. Kalau misalnya tersier, ini nggak kelihatan. Nah, kalau tersier, N-nya udah nggak ngikat H sama sekali. Jadi, H-nya udah diganti semua sama gugus R, kayak gitu. Nah, untuk aturan IUPAC-nya, itu alkanamina, atau bisa juga NH2-nya dianggap sebagai substituen. Jadi, namanya amino. Jadi, ini amino, karena ini pasti nomor satu kan, kalau etana mau di ini di kanan atau di kiri, jadi amino etana. Atau kalau misalnya alkana amina, berarti etanamina, kayak gitu. Terus ini, kalau misalnya penambahan pakai amino, berarti di nomor 2, 2 amino pentana, kayak gitu. Terus yang ini, kita pakai eh, nama umum, berarti eh, gugus alkil yang melekat pada atom N. Jadi N ini ada dua gugus kan? Ada tiga. Nah, yang paling panjang itu jadi rantai induknya. Berarti yang ini kan, yang sikloheksana. Berarti alkilnya yang metil sama etil. Nah, kita nulisnya itu kayak gini, pakai N. Nah, ini eh, arusnya abjad. Jadi harusnya N-etil, N-etil, N-metil, sikloheksanamina. Kayak gitu. Ujungnya ditambahin amina. Nah, terus kalau misalnya ada gugus selain NH2-nya, ada CO2H itu lebih prioritas daripada amina. Jadi rantai utamanya itu CO2H itu asam karboksilat, berarti asam karboksilat gugus rantai utamanya. Ini ada 4, C-nya berarti dia asam butanoat. Nah, di nomor 2-nya ada amina. Kalau jadi substituen berarti dia amino, jadi asam 2 amino butanoat. Kayak gitu. Nah, terus kita ke turunan asam karboksilat. Yang pertama ada asil halida. Nah, gugus asil itu di sini. Nah, segini itu, ini gugus asil. Nah, jadi dalam hal ini gugus asilnya itu yang ini. Terus halida itu, golongan halida, ini. Nah, penamaannya itu eh, oil halida ataupun karbonil halida. Nah, ini kan turunan dari asam karboksilat kan. Jadi kalau misalnya CH3CO, dia itu kalau asam karboksilatnya itu asetat kan. Berarti dia asetil klorida kayak gitu. Terus yang ini berarti hasilnya yang ini halidanya. Berarti dia kalau misalnya asam karboksilat kan asam benzoat. Ini OH kan. Nah, ini hasil halida, berarti ininya benzoil bromida. Kayak gitu. Terus ke anhidrida asam. Untuk penamaannya, gugus fungsi anhidrida asam tuh ini. Nah, untuk penamaannya itu tinggal ganti kata asam dengan anhidrida. Jadi kan ini CH3CO itu asetat kan. Nah, kita ganti depannya kan awalnya asam asetat. Tapi ini anhidrida. Jadi anhidrida asetat kayak gitu karena kanan kirinya sama kan. Terus yang ini juga sama, ini kan kalau misalnya asam karboksilatnya itu asam benzoat, berarti ini anhidrida benzoat kayak gitu. Terus ester, nah ester rumus umumnya strukturnya kayak gini, RCOOR. OR. Nah, yang
R yang terikat di sini, nah ini nanti R-nya jadi alkilnya, penamaannya alkil. Kalau yang terikat sama karbonil di sini, jadi alkanoat. Nah, di sini kan yang terikat sama O-nya itu yang di ini, etil. Jadi etil ini alkanoat. Jadi etil etanoat. Kalau misalnya di sini ada CH, CH2, CH3, berarti kan ini C-nya 3, berarti dia etil propanoat, kayak gitu. Nah, terus ada amida untuk penamaannya. Diingat lagi ini semua turunan dari asam karboksilat. Jadi kita tinggal hilangin asam sama ganti ujungnya aja untuk penamaannya, kayak gitu. Nah, untuk amida kita ujungnya ganti jadi amida atau karboksamida. Nah, substituen alkil pada atom nitrogen diberi indeks N. Jadi N alkil, kayak tadi penamaan amina. Nah, di sini gugus amida tuh yang di sini ya, karbonil N. Nah, penamaan alkilnya dulu di nitrogennya. Ini ada metil, satu doang kan, berarti N-metil. Terus ini C-nya ada tiga, satu, dua, tiga. Berarti propana kan, tinggal tambahin amida, berarti N-metil propanamida. Terus yang ini sama-sama etil. Nah, ini berarti N, N di etil, karena sama kan alkilnya. Terus sikloheksana, nah tadi ujungnya bisa karboksilamida atau amida. Jadi ini kita coba sikloheksana karboksiamida, kayak gitu. Nah, terus ada nitril. Nah, nitril ujungnya diganti jadi nitril atau karbonitril. Nah, untuk penamaannya bisa alkana plus nitril atau alkana plus karbonitril atau dari turunan asam karboksilatnya, asam atnya diganti sama onitril. Nah, balik lagi, ini CH3C. Kalau misalnya di asam karboksilat itu kan asetat ya. Nah, berarti dia diganti atnya jadi onitril, berarti jadi asetonitril. Kayak gitu. Nah, ini kalau bahasa Indonesia harusnya S ya, asetonitril. Terus yang ini masih sama tadi, kalau itu kan dia asam benzoat. Berarti kalau misalnya dia diganti jadi nitril, COOH-nya berarti jadi benzonitril. Terus ini, nah ini hitung C-nya dari mulai si CN-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena bentuknya pentana, di sini ada metil di nomor 4, berarti 4 metil pentana nitril, kayak gitu. Kalau misalnya pakai penamaan alkana nitril, si C-nya ikut di penomorannya. Kayak gitu. Terus kalau kayak gini, kalau siklik, sama gugus fungsinya harus di dapat nomor terkecil. Berarti 1, 2 ke sini. 3, 4, 5, 6. Berarti ini 2,2 dimetil sikloheksana karbonitril. Kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke sifat fisis senyawa organik beroksigen dan bernitrogen yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Nah, yang pertama itu sifat fisis alkohol dan eter. Nah, kalau kalian lihat di data ini, alkohol punya titik didih paling tinggi dibandingkan eter dan alkana yang memiliki bobot molekul yang kurang lebih sama. Nah, hal ini disebabkan salah satunya adanya ikatan hidrogen. Nah, alkohol itu dengan struktur ROH bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Nah, diingat lagi kalau ikatan hidrogen itu berarti ikatan antara H dan atom elektronegatif, yaitu N, O, dan F. Nah, jadi H di salah satu alkohol bisa berikatan hidrogen dengan O yang ada di alkohol lainnya. Nah, selain itu, alkohol ini juga bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Jadi, misalnya di sini O dari alkohol membentuk ikatan hidrogen dengan H dari air, atau H dari alkohol baik membentuk ikatan hidrogen dengan O dari air. Kayak gitu. Nah,
Sedangkan kalau ether, dia nggak bisa ngebentuk ikatan hidrogen antar molekul, tapi dia bisa ngebentuk ikatan hidrogen dengan air nih, yang nyebabin dia untuk rantai pendeknya bisa larut dalam air, kayak gitu. Makanya titik didih alkohol itu lebih tinggi dibandingkan ether karena dia bisa membentuk ikan hidrogen antar molekul. Nah, sama kayak ether juga, alkohol rantai pendek juga masih bisa larut di dalam air. Kayak gitu. Nah, ini selain itu titik didih juga analog sama panjangnya rantai karbon. Jadi makin panjang rantai karbon, titik didihnya akan semakin meningkat. Karena energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatannya itu lebih tinggi. Nah, dengan adanya ikatan hidrogen itu juga ngebuat titik didihnya lebih tinggi. Nah, selanjutnya ke sifat fisis aldehida, keton, dan asam karboksilat. Untuk aldehida dan keton itu sama. Nah, dia kan ada gugus karbonilnya kan. Nah, gugus karbonil ini ngebentuk momen dipol yang membentuk ikatannya polar. Jadi untuk yang rantai pendeknya masih bisa larut dalam air. Nah, terus keton sama aldehida ini, kalau aldehida berarti salah satunya H ya. Gugus oksigen di sini bisa berinteraksi hidrogen dengan air. Nah, ini yang nyebabin aldehida atau keton rantai pendek itu masih bisa larut dalam air. Nah, tapi aldehida sama keton ini kayak ether, dia nggak bisa eh, untuk keton nggak bisa berikatan hidrogen dengan sesamanya, kayak gitu. Nah, kalau asam karboksilat itu kan punya OH kan, kayak alkohol, jadi dia bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya, antar sesamanya, membentuk dimer. Nah, ini ngebuat titik didihnya asam karboksilat itu, nih, dengan jumlah C yang sama, itu jauh lebih tinggi daripada aldehida ataupun rantai lurus alkana. Kayak gitu. Terus, masuk ke sifat amina. Nah, di amina ini unik. Amina ini bisa membentuk ikatan hidrogen. Karena ikatan hidrogen itu kan antara H dengan N, O atau F kan. Ini kan di amina itu NH3, ya kan? Nah, jadi di sini contohnya ini amina primer ya berarti. Karena dia satu H-nya diganti sama R dan dia masih punya H. Nah, dia bisa ngebentuk ikatan antar molekul. Jadi, atom nitrogen dari salah satu eh, senyawa amina berikatan sama hidrogen dari amina lainnya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya amina sekunder, kan berarti dia N, R, R, terus H kan. Nah, di sini masih ada N, masih ada H. Berarti dia masih bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Nah, kalau tersier itu kan udah jadi R semua kan, udah R. Nah, karena dia udah gak punya hidrogen lagi, dia nggak bisa ngebentuk ikatan hidrogen antar molekul. Makanya titik didih amina tersier itu lebih kecil daripada isomer posisinya, yaitu di uh, amina primer atau sekundernya, kayak gitu. Nah, contohnya tuh di sini nih, trimetil amina. Nah, berarti itu N-nya udah ngikat metil semua kan. Dia boiling point-nya 2,9. Sedangkan ini isomera yang primer, berarti amina primer, dia titik didihnya 48,7. Jauh lebih tinggi yang primer kan daripada yang tersiernya, kayak gitu. Nah, ini juga masih sama kalau makin panjang rantai C juga, berarti dia ada gaya van der Waals kan, yang semakin kuat kalau C-nya makin banyak, dan juga membuat titik didihnya lebih tinggi, karena energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatannya harus lebih besar. Kayak gitu.
Nah, untuk materi kali ini sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.